Nah, kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu bahwa nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam itulah yang justru meniru ahli-ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen ketika tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau sebuah keyakinan yang udah kita pegang teguh, tiba-tiba dibedah dari sudut pandang yang, wah, beda banget. Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah argumen menarik yang mencoba menggoyahkan konsep inkarnasi dan kenabian dalam tradisi Yudeo-Kristen. Yuk kita lihat gimana argumen ini dibangun. Oke, jadi semua ini berawal dari satu tuduhan, bahwa nabi dalam Islam itu sebetulnya cuma menjiplak nabi-nabi dari tradisi Kristen dan Yahudi. Nah, sumber yang kita bedah hari ini punya jawaban yang, jujur aja, cukup berani untuk tuduhan ini. Argumen balasan mereka ini benar-benar to the point. Menurut sumber ini, tuduhan itu sama sekali nggak masuk akal. Kenapa? Karena bagi mereka, dari awal memang nggak ada yang layak untuk ditiru dari tokoh-tokoh tersebut. Ini klaim yang kuat banget kan? Mari kita lihat bukti-bukti mereka. Bukti pertama yang mereka sodorkan adalah kasus Deborah, seorang nabiah dari Perjanjian Lama. Sekarang, mari kita dalami kenapa sosok ini jadi kunci dari argumen pertama mereka. Jadi, sumber ini tuh kayak bikin semacam checklist kenabian gitu ya. Mereka bandingin karakteristik umum seorang nabi, kayak nerima firman Tuhan atau bikin mujizat, dengan profilnya Deborah. Dan hasilnya? Menurut mereka, Deborah ini nggak memenuhi satupun kriteria itu. Kosong. Jadi, kesimpulannya apa? Karena Deborah dianggap gagal total memenuhi standar kenabian, maka kenabiannya pun dianggap cacat. Logikanya, kalau gitu, buat apa seseorang meniru sebuah model yang dari awal aja udah dianggap nggak sempurna? Nah, untuk mempertajam poin ini, sumber ini ngasih satu pertanyaan yang nusuk banget. Kok bisa Tuhan ngobrol sama Kain, seorang pembunuh, tapi justru diem soal hal yang paling fundamental yaitu inkarnasinya sendiri? Ini cara mereka nunjukin apa yang mereka anggap sebagai sebuah kejanggalan besar. Oke, sekarang argumennya pindah ke pilar kedua, sosok Yesus dan apa yang disebut sumber ini sebagai paradoks inkarnasi. Pertanyaan kuncinya di sini adalah, apakah tindakan-tindakan Yesus itu konsisten dengan sifat Tuhan? Nah, menurut sumber ini jawabannya jelas, tidak. Mereka justru berargumen ada banyak inkonsistensi yang bikin Yesus jadi model yang nggak logis untuk ditiru. Untuk membuktikan klaim inkonsistensi ini, mereka menyoroti dua contoh. Pertama, soal kehadirannya di sebuah pesta. Dan kedua, janji surga kepada penjahat di kayu salib. Sumber ini ngelihat ada kejanggalan logika yang serius dalam kedua peristiwa tersebut. Lalu, argumen ini melempar satu angka yang signifikan banget. Sumber ini menyatakan bahwa di Perjanjian Lama, Tuhan bilang, "Akulah Tuhan," itu lebih dari 200 kali. Bayangin, lebih dari 200 kali. Sebuah penegasan yang sangat jelas dan diulang-ulang. Nah, disinilah letak paradoksnya menurut mereka. Setelah ratusan kali deklarasi yang super jelas itu, kenapa pas inkarnasi terjadi, tiba-tiba ada keheningan total soal identitas ketuhanannya? Ini yang jadi pertanyaan besar mereka. Jadi dengan membandingkan Perjanjian Lama dan Baru, sumber ini mau nunjukin kalau konsep inkarnasi itu sendiri problematis. Dan ya itu tadi, kalau konsep dasarnya aja udah dianggap keliru, gimana sosoknya bisa dijadikan panutan? Oke, kita udah lihat dua argumen utamanya. Sekarang, gimana sumber ini nyambungin kedua poin itu buat sampai ke kesimpulan akhirnya? Jadi, alur logikanya sederhana banget. Pertama, kenabian Deborah itu cacat. Kedua, inkarnasi Yesus itu paradoks. Maka kesimpulannya, kedua figur ini sama sekali nggak layak untuk ditiru. Simpel kan? Dan ini membawa kita langsung ke vonis akhir dari sumber tersebut, yaitu penolakan mentah-mentah terhadap tuduhan awal yang jadi pemicu seluruh diskusi ini. Kita baru aja selesai membedah satu argumen teologis yang sangat spesifik. Terlepas kita setuju atau tidak, pembahasan ini mau nggak mau memunculkan satu pertanyaan yang lebih besar kan? Di tengah lautan klaim dan interpretasi, gimana caranya kita bisa ngenalin bukti kenabian yang otentik? Nah, itu pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.